Cek, cek. Assalamualaikum kawan YouTube. Balik lagi di channel saya. Kali ini saya akan membahas rangkuman film yang berjudul Bad Boy Babi yang dirilis pada tahun 1993. Di film ini mengisahkan seorang anak yang dikurung ibunya selama 35 tahun dan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu bercocok tanam oleh ibunya. Oke, biar gak lama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Di awal film, kita akan melihat seorang ibu yang bernama Florence yang tinggal di sebuah ruangan kecil bersama anaknya yang bernama Babi. Di awal cerita, Babi telah tumbuh dewasa setelah dikurung ibunya selama 35 tahun dan sekalipun belum pernah melihat dunia luar. Alasan ibunya mengurung Babi karena ada kelainan di otak Babi. Walaupun kini Babi sudah berusia 35 tahun, namun tingkah laku Babi masih seperti layaknya anak yang berusia 3 tahun. Selama ini, ibunya selalu mengatakan pada Babi kalau di luar banyak gas beracun dan banyak yang mati karena gas beracun tersebut. Nah, agar Babi percaya dengan semua penjelasan ibunya, maka setiap ibunya keluar, ibunya selalu menggunakan masker untuk meyakinkan Babi akan hal itu. Karena keterbatasan yang Babi miliki, segala hal yang berhubungan dengan Babi selalu ibunya yang mengerjakannya. Mulai dari memandikannya, menemani Babi tidur, bahkan hingga melakukan hubungan intim layaknya pasangan suami dan istri. Babi yang belum pernah melihat dunia luar, bahkan belum pernah melihat orang selain dari ibunya. Ia mempunyai kebiasaan yang sering menirukan hal-hal yang ibunya lakukan. Suatu hari, Babi kencing di celana dan membuat ibunya sangat marah. Karena selama ini Babi yang terbiasa tidur bersama ibunya, akhirnya dihukum untuk tidak tidur dengan ibunya malam ini. Babi pun merasa sangat sedih karena kebiasaannya saat tidur yang memegang payudara ibunya dan tidak dapat memegangnya malam ini. Kemudian suatu hari datanglah seorang tamu yang berkunjung ke rumah mereka, yang ternyata adalah ayah Babi. Saat berbincang, Florence memberitahu bahwa Babi adalah anaknya, namun ayah Babi malah tertawa. Kemudian Florence menanyakan tujuan kedatangan ayah Babi, dan ternyata ayah Babi datang untuk meminta rujuk kembali pada Florence, yang membuat Florence sangat senang dan menerima ayah Babi kembali dengan senang hati. Hingga malam pun tiba, terjadilah adegan cangkul-cangkul antara Florence dengan ayah Babi. Ternyata adegan itu disaksikan oleh Babi dan membuat Babi merasa sangat cemburu ketika melihat ayahnya Babi menyentuh payudara Florence karena menganggap payudara itu adalah miliknya. Kemudian Babi berperilaku aneh dengan menggunting rambutnya dan menempelkan di wajahnya. Kemudian berpakaian seperti ayahnya dan berharap Florence tertarik lagi padanya. Ketika Florence datang, ia langsung merayu Florence. Karena Florence merasa itu adalah hal biasa, Florence pun melayani Babi. Ketika sedang asik, tiba-tiba ayahnya datang dan Florence pun kaget dong. Sontak berteriak seakan-akan ia dilecehkan oleh Babi. Lalu mereka pun mengusir Babi. Keesokan harinya, Babi pun masih terlihat di depan pintu. Saat Florence dan suaminya tidak di rumah, Babi masuk dan mengobrak-abrik seisi rumah karena merasa kecewa dengan ibunya yang sudah tidak sayang lagi dengannya. Tak lama ibunya pun pulang dengan keadaan mabuk. Dan melihat kondisi rumah yang sudah berantakan, Florence dan suaminya pun memaki Babi dan menyebut seisi kebun binatang pada Babi dan menertawakan Babi. Saat Florence dan suaminya tertidur pulas, Babi membungkus kepala mereka, layaknya barang online yang ingin diantar oleh kurir JNE, dan berharap saat mereka bangun nanti, mereka tidak akan memaki Babi lagi. Singkat cerita, karena ibu dan ayahnya tidak kunjung bangun beserta kucingnya, Babi pun merasa bosan dan memberanikan diri untuk keluar rumah dan ingin tahu sebenarnya ada apa di luar sana. Setelah di luar, Babi bertemu dengan sekelompok pemuda yang doyan mabok lem fox. Kemudian mereka memaki Babi karena merasa Babi telah menghalangi jalan mereka. Karena Babi merasa di luar sangat berbahaya, ia pun kembali ke dalam rumah dan teringat dengan sekelompok pemuda tadi
yang tak ada satupun memakai masker. Dan berpikir di luar sama sekali tidak ada gas beracun seperti yang dijelaskan ibunya. Dan babi pun memberanikan diri untuk pergi dari rumah. Dan senang sekali melihat kehidupan di luar sana. Suatu hari, ia berjalan di depan toko dan mendengar suara printer dan kagum mendengar suara itu. Pemilik toko pun mengusirnya karena mengira babi yang tak waras, lalu melihat seorang wanita yang mirip dengan ibunya. Di sini babi ketika melihat wanita gendut, ia berpikir kalau itu adalah ibunya. Karena penampilan babi yang terlihat kotor dan kumal, jadi siapapun yang melihatnya akan mengusirnya. Kemudian singkat cerita, babi bertemu dengan sekelompok pengamen jalanan dan berniat menjadikan babi sebagai seorang pembantu. Saat sedang kumpul, babi melihat foto ayah dan ibunya di sebuah koran dan memberitahu mereka bahwa kedua orang itu adalah ayah dan ibunya. Awalnya mereka tidak percaya, namun setelah mereka menemukan bangkai kucing di koper babi, akhirnya mereka yakin jika pelaku pembunuhan itu adalah babi. Karena takut terlibat akan hal itu, mereka pun menitipkan babi pada seseorang dan merubah penampilan babi. Saat babi diajak ke restoran, ia kembali melihat wanita yang mirip dengan ibunya. Nah, sudah dijelaskan, setiap babi melihat wanita gemuk, ia akan berpikir kalau itu adalah ibunya. Lanjut, lalu ia merayu wanita tersebut seperti saat ayahnya merayu ibunya dengan mengatakan bahwa payudaranya sangat indah. Begitupun tubuhnya juga sangat semlehoi. Karena wanita tersebut risih dengan perkataan babi, akhirnya ia pun meninggalkan babi. Namun babi tak menyerah dan mengejar wanita tersebut. Dan lagi-lagi mengucapkan kata-kata yang sama pada wanita tersebut. Kemudian si wanita pun berteriak meminta tolong dan babi akhirnya dipenjara. Singkat cerita, babi pun bebas dan kepala sipir memberinya sedikit uang karena merasa babi adalah orang yang baik. Saat di luar berdiri di depan sebuah gereja, karena mendengarkan sebuah musik dari dalam, ia pun masuk dan bertemu dengan seorang ateis yang tidak percaya dengan Tuhan dan berbincang-bincang. Setelah itu, babi diajak ke sebuah perusahaan pabrik miliknya dan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada dan semua yang ada di bumi ini bukan karena Tuhan, melainkan karena kemampuan manusia-manusia itu sendiri. Singkat cerita, babi pulang ke rumah dan kemudian menyesali apa yang pernah ia lakukan. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan teman jalanannya di sebuah kafe. Melihat itu, temannya pun memberikan babi sebuah mic. Karena sebelumnya babi hanya mempelajari apa yang ia lihat dan apa yang dengar, akhirnya babi hanya mengeluarkan kata-kata kasar dan makian. Ternyata orang-orang yang ada di sana sangat menyukai hal itu. Keesokan harinya saat babi duduk di taman, ia melihat dua orang menghampirinya. Salah satunya cacat mental dan ternyata salah satunya lagi adalah wanita yang pernah ia temui di restoran. Sebut saja namanya Julie. Karena babi tidak mau berurusan lagi dengan polisi, ia pun menghiraukan wanita tersebut. Dan tiba-tiba, wanita cacat itu pun mengatakan sesuatu. Dan anehnya, babi mengerti apa yang dikatakan wanita tersebut. Yang membuat Julie terheran-heran dan membawa babi ke sebuah yayasan. Mereka pun sangat senang karena babi bersedia tinggal di tempat itu. Kemudian babi pun ikut merawat pasien dengan kemampuan yang ia miliki. Tak lama, babi pun sangat akrab dengan Julie. Hingga mengajak babi makan malam bersama keluarganya. Saat makan malam, ibu Julie menghina babi. Karena babi mengingat makian ibunya, ia pun akhirnya membalas dengan memaki ibu Julie. Dan berniat melakukan hal yang sama seperti ia lakukan pada ayah dan ibunya. Entah kenapa, babi mengurungkan niatnya. Suatu malam, ia tampil di suatu tempat hiburan bersama temannya, menggunakan kostum yang berbeda. Dan kali ini, ia membawakan lagu tentang keistimewaan wanita. Babi pun menikah dengan Julie dan dikaruniai dua orang anak kembar. Dan film pun selesai.